Puji Tuhan saudara, kembali kita berjumpa di acara Saat Teduh. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat penyertaan, perlindungan Tuhan sampai pada pagi hari ini. Kalau kita boleh ada dengan tubuh yang sehat, itu semua karena kasih dan karunia Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Engkau menyertai beristirahat kami Tuhan. Kami pagi hari ini akan kembali merenungkan firman-Mu, berbicara kepada kami, dan kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita baca satu ayat untuk membuka saat teduh pagi hari ini di dalam Roma 12 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara terkasih, kita diingatkan kembali melalui ayat ini bahwa Allah sudah memilih dan menetapkan kita sebagai komunitas yang membawa kasih dan damai. Ini artinya Yesus mengharapkan agar standar kehidupan orang Kristen itu lebih tinggi daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, memang orang Kristen mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari segi menjadi saluran berkat atau saluran yang membawa kasih kepada semua orang. Kenapa saudara? Karena Yesus sudah menjadi sosok yang memberikan teladan dalam hal kasih, kebaikan, kesetiaan, bahkan dalam hal pengorbanan di kayu salib. Oleh sebab itu kita diharapkan bisa menjadi penerus yang dapat memberikan kasih kepada sesama manusia. Mungkin kita sering mendengar orang memberikan komentar negatif tentang anak Tuhan. Maksud saya begini saudara, kita sering dengar orang berikan komentar, kok dia anak Tuhan tapi kelakuannya minus. Saudara, bahkan standar yang ditetapkan oleh dunia itu sudah tinggi saudara. Menurut orang dunia, orang Kristen harus memiliki standar kasih yang tinggi. Itu menurut orang dunia saudara. Pada hakikatnya, manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Tapi apa yang terjadi di hari-hari ini itu bertolak belakang, dan memang secara manusia berat kita untuk menjalankannya. Di masa pandemi kita tahu bahwa kita tidak boleh bersosialisasi secara langsung. Kita tidak boleh berkumpul, bahkan kita tidak boleh bersalaman sekalipun. Kalau kita mau berhubungan dengan orang, kalau kita mau ada bahkan ibadah sekalipun, itu bisa dilakukan secara virtual. Mungkin secara pesan itu tersampaikan, tetapi melalui pembatasan berskala besar atau melalui social distancing, itu kita kehilangan personal touch. Dan ini berat untuk manusia, karena memang sifat dasar manusia itu dianggap wajar apabila memiliki hubungan dengan orang lain. Dan menyadari akan pentingnya hal ini, Rasul Paulus mengingatkan kita kembali di dalam pasal yang sama di ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau kita berbicara mengenai kasih, ini seringkali menjadi slogan dalam kehidupan Kristen. Kenapa dibilang slogan? Karena seringkali apa yang kita ucapkan itu jarang kita praktekkan. Seringkali
apa yang sudah kita dengar, firman yang sudah kita dengar tentang kasih yang diberitakan setiap ibadah, itu seringkali kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kasih yang tidak pura-pura itu dapat diumpamakan seperti kasih orang tua kepada anak-anaknya, atau sebaliknya, kasih anak-anak kepada orang tua. Ini merupakan kasih yang datang dengan sendirinya, tanpa ada unsur paksaan dan tanpa mengharapkan imbalan. Kita melihat anak yang baru lahir, orang tuanya begitu mengasihi dia. Apakah itu kasih yang disuruh? Tentu tidak. Itu adalah kasih yang datang secara alami. Betapa bahagianya seorang ibu melihat anaknya sudah lahir ke dunia. Dan pasti dia akan mengasihinya dengan segenap hati tanpa pamrih. Dan kasih yang seperti itu seharusnya ada di dalam gereja Tuhan. Kasih yang tulus, bukan berpura-pura. Waktu kita mengasihi orang, bukan berarti kita harus selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan. Tapi waktu kita mengasihi orang, kita harus selalu melakukan yang terbaik buat orang itu. Saudara, kita dapat memberikan apa saja kepada orang itu. Kita dapat melakukan kebaikan, tapi kita dapat melakukannya tanpa memiliki kasih. Tapi apabila kita memiliki kasih, maka kita akan memberikan yang terbaik buat orang itu. Kasih juga kadang-kadang memerlukan ketegasan. Kalau kita mengasihi orang tersebut, kita harus menegur mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Sebaliknya, kalau kita tidak mengasihi orang itu, kita akan cuek. Kita merasa bukan tanggung jawab kita untuk menegur orang tersebut. Kebaikan yang orang percaya lakukan bukan semata-mata agar bisa dilihat oleh orang lain, tetapi Allah menghendaki kebaikan dari kita karena kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Sama seperti Yesus yang memberikan pengorbanan untuk keselamatan kita karena kasihnya kepada Bapa dan kasihnya kepada kita sebagai umat pilihannya. Kasih agape, itulah namanya. Dan kasih agape itu adalah kasih Tuhan yang sempurna. Kasih yang tidak berdasarkan kepada kepentingan sendiri, tidak tergantung pada situasi atau keadaan yang berubah-ubah. Kasih Tuhan inilah yang tidak membedakan rupa, status, atau warna kulit. Untuk itu Yesus rela datang di dunia dan mati di kayu salib, supaya kasih Allah dinyatakan kepada kita dan dicurahkan di dalam hati kita. Jika kita melihat dan memperhatikan keadaan yang ada di sekitar kita, sungguh kita sudah menapak di hari-hari di mana Tuhan segera datang untuk menjemput umatnya. Berita-berita yang kita dengar di surat kabar atau tayangan-tayangan televisi menunjukkan bahwa dunia saat ini dipenuhi oleh hal-hal yang menakutkan dan sungguh mengkhawatirkan. Kita tidak perlu lihat jauh-jauh, tapi di halaman kita sendiri, di negara kita sendiri, tetangga kita sendiri, kita lihat pandemi. Kita melihat ada banyak orang yang terkena penyakit corona. Walaupun kita mengucap syukur di minggu terakhir jumlah orang yang terkonfirmasi sudah berkurang, tapi tetap saja hal itu mengkhawatirkan buat kita. Kita melihat ada konflik antar golongan. Kita melihat di negara-negara lain ada demonstrasi yang diwarnai dengan kekerasan dan kebrutalan. Belum lagi kita sering mendengar kejahatan yang kian merajalela. Dunia telah mengalami krisis, bahkan kehilangan kasih. Oleh karena itu, kita sebagai anak Tuhan, mari kita hidup dalam kasih. Mari kita bagikanlah kasih Allah. Dan kita lihatlah waktu kita menjadi kasih itu sendiri, tuaian pasti akan nyata. Pagi hari ini, saudara, biarlah kita melakukan aktivitas kita dengan satu firman Tuhan yang mengingatkan kita
agar kita memperkuat kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Dan hari ini, kalau kita memerlukan kasih itu, mari kita datang kepada Yesus. Karena kasih yang sejati hanya dapat ditemukan dalam pribadi Tuhan Yesus. Kalau kita sulit menunjukkan kasih kepada orang lain, mari kita belajar dari pribadi Yesus yang sudah menunjukkan pribadinya sebagai kasih yang sejati. Kasih yang melakukan kehendak Bapa di sorga, hingga dia harus mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kami, yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih-Mu. Bahkan kami tidak berkekurangan, kami berkecukupan. Itu karena kasih-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup dalam kasih. Ajar kami untuk menjadi sumber kasih tersebut, sehingga kami dapat mengasihi orang lain. Bahkan kami terlebih Tuhan dapat mengasihi gereja Tuhan. Kami boleh membantu sesama kami Tuhan. Dan kami mau melakukannya karena kami mengasihi. Karena kami memiliki kasih yang tulus, bukan kasih yang berpura-pura. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini. Dan kami percaya firman yang sudah kami dengar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari Tuhan, Kau beserta dengan umat-Mu sepanjang hari ini. Kau berikan kami damai sejahtera, hikmat marifat Tuhan dalam kami bekerja, bahkan dalam kami studi, dalam kami melakukan bisnis, apapun yang kami kerjakan, Tuhan beserta dengan kami dan memberikan kami hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah diberkati dan terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai saudara. Amin.